Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3. Kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran terpadu dan simulasi RPP model nested. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan identitas anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Meta Putria, NPM 19540097. Dan yang kedua ada Afriana Wahyu Ananda, NPM 19540098. Dan yang terakhir ada Meta Avianika dengan NPM 19540105. Dengan dosen pengampu Ibu Elinda Rizka Sari, SPD MPD. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang resum materi pembelajaran terpadu model nested atau tersarang. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran terpadu model nested atau tersarang merupakan pengintegrasian kurikulum dalam satu disiplin ilmu secara khusus, meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru pada siswanya dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran atau konteks. Keterampilan belajar itu meliputi keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan sosial atau social skill, dan keterampilan mengorganisir atau organisir skill. Hakikat pembelajaran terpadu model nested atau tersarang adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pembelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi, artinya memadukan aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Tujuan pembelajaran terpadu model nested atau tersarang yaitu mengutamakan peserta didik dalam keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir. Landasan pembelajaran terpadu model nested. Yang pertama ada landasan filosofis. Secara filosofis, kemunculan pembelajaran terpadu sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu konstruktivisme, progresivisme, dan humanisme. Landasan yang kedua yaitu landasan psikologi. Secara teoretik maupun praktik, pembelajaran terpadu berlandaskan pada psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Dalam implementasinya, pembelajaran tematik diperlukan payung hukum sebagai landasan yuridisnya. Payung hukum yuridis adalah sebagai legalitas penyelenggaraan pembelajaran tematik. Dalam arti bahwa pembelajaran tematik dianggap sah apabila telah mendapatkan legalitas formal. Contoh dalam pembelajaran, model nested di sekolah dasar dapat diterapkan khususnya di kelas tinggi. Yang sudah pasti semuanya disesuaikan dengan perkembangan pengalaman siswa. Dalam implementasinya, diawali dengan menentukan konten yang diusahakan dalam satu mata pelajaran dan jenis keterampilan yang diperlukan. Contoh RPP yang kami buat yaitu kelas 4 tema 9 subtema 3 pada pembelajaran IPA dan SPDP. Materi pembelajarannya saling berkaitan, yaitu mengenai sumber daya alam dan manfaatnya serta pemanfaatan barang-barang bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Pada sehat kan? Masih semangat semuanya? Oke, kali ini kita akan belajar materi kelas 4 yaitu tema 9 makananku sehat dan bergizi, subtema 3 yaitu kebiasaan makanku, pembelajaran kelima. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Gimana? Ada yang nggak masuk hari ini? Apa masuk semua? Oke anak-anak, ada yang tahu gambar yang pertama ini gambar apa? Ya, gambar yang pertama adalah gambar yaitu peternakan ikan. Dan gambar yang kedua yaitu adalah pertambangan.
Nah, selanjutnya ada yang tahu apa itu pengertian sumber daya alam? Ya, benar sekali. Pengertian sumber daya alam adalah semua kekayaan yang ada di alam yang mampu dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis sumber daya alam. Nah, jenis-jenis sumber daya alam itu dibagi menjadi 5. Yang pertama berdasarkan sifatnya, dan yang kedua berdasarkan potensinya, dan yang ketiga berdasarkan jenisnya, dan yang keempat berdasarkan nilai kegunaan dan ekonomisnya, dan yang terakhir yaitu yang kelima berdasarkan tempat ditemukannya. Ini Ibu mempunyai flipbook tentang sumber daya alam. Oke, kita simak yang materinya. Yang pertama, materi tentang sumber daya alam yaitu pengertiannya semua yang terdapat di alam, yaitu kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis maka dapat dilestarikan kembali. Contohnya seperti gambar air, dan yang kedua yaitu seperti tanah. Dan gambar yang ketiga yaitu contohnya seperti tumbuhan, dan gambar yang keempat yaitu hewan. Dua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, jenis kekayaan alam dengan pemakaian terbatas. Contohnya seperti batu bara, dan yang kedua contohnya seperti minyak bumi. Selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan potensi. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan materi. Sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk fisik. Contohnya seperti gambar batu, dan yang kedua yaitu besi. Dan yang ketiga yaitu contoh gambar dari potensi kayu. Dan yang kedua, sumber daya alam berdasarkan energi. Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan dari segi energi yang dihasilkan. Contohnya seperti sinar matahari dan kincir angin. Dan yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan ruang. Sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidupnya. Contohnya seperti hamparan tanah, dan yang kedua contohnya seperti ruang angkasa. Selanjutnya sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama, sumber daya alam hayati yaitu biotik, sumber daya alam yang dihasilkan dari makhluk hidup yaitu hewan dan tumbuhan. Contohnya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dan yang kedua yaitu sumber daya alam abiotik, sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti air dan tanah. Selanjutnya sumber daya alam berdasarkan nilai kegunaan ekonomisnya. Yang pertama, sumber daya alam ekonomis tinggi. Sumber daya alam yang cara mendapatkannya membutuhkan biaya yang sangat besar. Contohnya seperti emas dan intan. Dan yang kedua yaitu sumber daya alam ekonomis rendah. Sumber daya alam yang cara mendapatkannya membutuhkan biaya yang cukup murah dan tersedia dalam jumlah cukup banyak. Contohnya seperti pasir dan gamping. Yang ketiga yaitu sumber daya alam non-ekonomis. Sumber daya alam yang cara mendapatkannya tidak perlu mengeluarkan biaya atau tanpa pengorbanan serta tersedia dalam jumlah tidak terbatas. Contohnya sinar matahari dan udara. Selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan tempat ditemukan. Yang pertama, sumber daya alam terestis yaitu sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah sebagai bahan hidup. Contohnya seperti genteng. Yang kedua yaitu sumber daya alam akuatik, sumber daya alam yang berhubungan dengan air. Contohnya seperti laut dan sungai.
yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian. Karena sumber daya alam bersifat terbatas. Di bumi ini, penyebaran sumber daya alam tidak merata letaknya. Oke, itu tadi penjelasan tentang flipbook sumber daya alam. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang SPDB, yaitu kalian akan membuat pot tanaman dari botol bekas. Oke, Ibu contohkan. Ini contohnya. Jadi kalian membutuhkan yang pertama alat dan bahannya. Alat dan bahannya yang pertama yaitu botol bekas, dan yang kedua itu tanah, dan yang ketiga benih, dan yang keempat pisau, yang kelima yaitu cat dan kuas. Langkah-langkah pembuatan pot tanaman dari botol bekas: yang pertama, kalian siapkan alat dan bahan, dan yang kedua, potong 2 bagian botol bekas, dan yang ketiga, cat luaran dari botol bekas supaya lebih menarik, dan yang keempat yaitu jemur hingga kering, dan yang kelima masukkan tanah dan taruh benih yang akan ditanam. Kemudian jadi deh seperti ini. Oke, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, sumber daya alam dan pemanfaatannya, serta membuat pot tanaman dari barang-barang bekas. Oke, sekian materi dari Ibu, semoga kalian bisa memahaminya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.